Nah, apalagi sekarang Omikron yang penyebarannya sangat dahsyat. Nah, bagaimana persiapan menghadapi membludaknya pasien di rumah sakit? Emang sih agak canda-candaan gitu ya pertanyaannya, tapi kok pas gitu ya. Ini Omikron tuh agamanya apa sih? Iya. Ini kasus bisa tidak sampai di bulan puasa, bergantung pada kita semua, masyarakat Banten. Bagaimana kita menyikapi ke peningkatan COVID-19 ini dengan tentu tetap waspada namun santai. Kemarin baru saja selesai COVID-19, varian Delta, datang lagi Omikron. Ini kalau udah datang omnya, kira-kira datang maknya nggak, Bung? Dan ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Canda Tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini channel yang sangat cair, Bu. Ya, mudah-mudahan cair segalanya ya. Cair suasananya, cair juga obrolannya. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ibu apa ya? Ati Pramuji Hastuti. Teman-teman, saya masih bersama kawan saya, caleg dua apa, di bawah salah, ada di samping kita. Giliran gua aja lu, nggak lu olok-olok gua malu. Ya nggak apa-apa juga, Bro. Ayo, nah ini lu bingung. Tadi mau manggil apa, sama Bu Ati? Iya Bu, enaknya Ibu dipanggil apa sih Bu? Beb. Beb. Lu panggil Beb, gue apa? Bingung dulu. Panggil Yayang aja kali ya. Oke, Bu, sore hari ini kita nih sengaja nih menghadirkan Ibu, pengen ngobrol-ngobrol. Kayaknya lelah banget. Kemarin baru saja selesai COVID-19, varian Delta, datang lagi Omikron. Ini kalau udah datang omnya, kira-kira datang maknya nggak, Bu? Dan ini kan baru omnya yang datang ya. Nanti datang lagi emaknya, datang lagi bapaknya, repot kita, Bu. Nggak kelar-kelar urusan kita ini kan. Sampai-sampai saya dapat info nih, Ibu jarang banget pulang sore ya kan. Sampai pulang malam terus. Kabarnya udah jarang mandi juga, Bu ya. Kayaknya yang varian Omikron ini kayaknya nggak punya otak deh. Iya. Nyuruh orang kerja terus-terusan. Iya. Kayak nggak ada otaknya nih Omikron nih. Oke. Mungkin data sekarang udah berapa banyak sih, Bu? Nggak, kok Ibu ketawa apa? Nggak, saya nggak ada, kadang keceplosan bahwa Ibu jarang mandi itu akibat Omikron ini kayaknya sabun awet ya kan, karena kerja terus, Bro. Ini harus mikirin negara, harus mikirin Banten kan. Makanya kalau Pak Jokowi denger ini, Bu Kadis dapat award ini. Bangga nggak lo? Bangga lo. Award nggak pernah mandi gitu. Oke. Ya. Bangga kepala dinas nggak pernah mandi gara-gara Omikron. Nah, oke. Sampai sekarang gimana, Bu, kondisi Banten ya terkait Omikron nih? Oke, fine aja sebenarnya. Banten meskipun kondisinya saat ini sedang terjadi pelonjakan kasus, terutama puncaknya di awal Februari kita dan puncak utama kita sampai tembus di angka 7.280-an itu di tanggal 12 kemarin. Dan alhamdulillah kasus ini kemarin sudah menurun kembali di angka 5.000. Tapi saya juga nggak tahu kenapa ini menurun, karena apakah memang testingnya memang tidak maksimal atau belum maksimal, ataukah testingnya memang benar-benar masyarakat hasilnya negatif. Jadi mudah-mudahan aja hasilnya, kalau dilihat dari jumlah tes yang kita lakukan memang sudah tinggi. Jadi dalam seminggu sekitar 300.000 kita lakukan testing. Artinya kalau seandainya memang model penurunannya seperti ini, ya, kita nggak terlalu khawatir masuk ke bulan April ya, Bu ya.
Ya, mudah-mudahan puncak kita ketika puncak kita terjadi di awal Maret, ya, kalau melihat dari data yang ada, kemudian grafik yang ada, ini sudah mendekati puncak. Oh, sudah mendekati Ya, puncak. sudah mendekati puncak, meskipun seperti DKI ini sudah sampai puncaknya, sudah mulai turun. Tapi mudah-mudahan Banten juga sudah bisa mendekati puncak sehingga pada bulan Maret sudah mulai melandai, dan pada saat kita memasuki bulan puasa tentunya ini sudah melandai kembali kasus. Bu Kadis, informasi yang kami dengar di luar nih bahwa varian Delta ini lebih mematikan dibandingkan varian Omikron ini. Tetapi varian Omikron ini informasinya penyebarannya jauh lebih dahsyat. Sesungguhnya seperti apa sih Bu makhluk Omikron ini Bu? Makhluk Omikron ini seperti apa sih Bu? Bisa dijelaskan Bu kayak apa nih Bu? Sesungguhnya ketika para masyarakat juga udah pusing, udah bosan dari Delta, Omikron, tadi ada temennya lagi, ada tantenya, tadi Om, sekarang ada Delmikron ke depan, bahkan kombinasi antara Delta dan Omikron ini sudah ada varian ini. Nah, tentunya ini kita memang kalau kita lihat dari gejala yang ditimbulkan dari Omikron relatif lebih ringan, bahkan tanpa gejala lebih banyaknya. Namun demikian kita tetap harus waspada, karena bukan berarti ketika kasus ini lebih ringan tidak ada angka kematian, karena meskipun angka kematiannya relatif ringan, tetapi ini didominasi oleh kaum lansia dan oleh orang yang belum divaksin. Maka dengar tuh yang belum divaksin siapa tuh? Yang belum divaksin vaksin ya. Vaksin lah. Nah, nih harus nurut nih. Nah, Bu, jadi gini, saya tadi ingin mematahkan banyak pertanyaan di luar yang agak gitu ya, agak-agak negatif tentang kedatangan COVID sama Omikron ini. Emang sih agak canda-candaan gitu ya pertanyaannya, tapi kok pas gitu ya. Ini Omikron tuh agamanya apa sih? Iya, COVID ini agamanya apa gitu kan? Datangnya kalau mau lebaran, kalau mau rajaban, mau muludan, kalau giran mau tahun baruan enggak gitu kan? Ini macam percandaan apa pertanyaan canda, tapi kok kebetulan gitu ya? Ini benar-benar kebetulan apa memang ada yang lain Bu? Ini tidak kebetulan, tapi juga tidak settingan. Karena memang para ahli epidemiologi ini sudah memprediksi seandainya kebijakan kita pemerintah ketika di bulan November Desember melonggarkan kegiatan atau mobilitas dari masyarakat, maka akan terjadi penambahan atau peningkatan kasus yang signifikan di dua minggu setelah bulan Desember, dan ini akan bertambah terus bertambah sampai akhirnya mencapai puncaknya. Dan kebetulan di mana pilihan saat itu di bulan November sampai dengan Desember adalah kebijakan pemerintah tidak membatasi mobilitas masyarakat, karena mengingat bahwa masyarakat butuh sekali kehidupan sosial, aktualitas diri, dan juga di dalam mencari ekonomi, bagaimana ekonomi ini tetap stabil di Indonesia. Oleh karenanya mobilitas tidak dibatasi, hanya disiplin dari prokes. Namun demikian karena masyarakat juga sudah lelah, bosan, dan ada juga sebagian masyarakat bahwa di daerah kami tidak ada COVID. Oh ada ya, yang masih ada, adanya masih ada. Omikron. Iya. Ini kan kita harus tetap prokes Bu ya, harus betul. tetap mencuci tangan dengan sabun, memakai masker. Kayak sekarang nih, Ibu pakai masker, kita enggak. Lu aja boleh Omikron, lu Kadis nggak boleh, ya kan? Jadi ya, ini sebenarnya menunjukkan yang biar kita berdua aja kena Omikron. Jadi Kadis nggak boleh. Nggak boleh. Karena Ibu ini pekerja keras cuy. Iyalah. Tadi kalau dibilang kalau paham kan gua ngomong begitu. DPDP dulu. Bu Kadis, ini kan tadi Ibu sebutkan varian Delta itu jauh lebih berbahaya daripada Omikron. Dalam konteks penanganannya, apakah sama atau ada perbedaan, Bu? Sesungguhnya untuk penanganan COVID varian apapun jenisnya ini sama. Dari mulai sisi pencegahan, yaitu dengan
prokes 5M ditambah dengan juga vaksinasi dan pada saat pengobatan pun semua sama. Hanya saja ketika gejala yang ditimbulkan dari Delta ataupun Omicron ini berbeda. Kalau varian Delta itu sampai ke saluran pernapasan bawah, artinya ke paru-paru. Ini bukan bawah yang di bawah pusat. Hanya sebatas pada paru-paru. Jadi, nah makanya gejala yang ditimbulkan itu lebih dominan ke sesak napas dan memerlukan oksigen yang relatif lebih besar. Sedangkan untuk Omicron sendiri karena sampai pada saluran pernapasan akut atau atas, nah dia Omicron sebenarnya relatif lebih tahu diri dia lah ya, sopan sedikit. Sopan dikit cukup ya. Sampai di atas. Gejalanya pun hanya gejala yang relatif ringan, yaitu pilek, kemudian atau hidung tersumbat, atau kalaupun kena tenggorokan hanya pada batuk, gatal-gatal, tenggorokan kering, sehingga jarang orang membutuhkan oksigen saat penanganan. Ini kebetulan lagi nih, Omicron itu cuman bapilu. Apa tuh? Bapilu juga datanya kalau mau pemilu, bro. Iya, batuk, pilek, flu, gitu. Bu, waktu varian Delta ada kan Ibu bikin lagu, Bu. Ini Omicron Ibu bikin lagu lagi nggak, Bu? Udah cukup nggak? Enggak, Bu. Lagian Ibu pakai bikin lagu, akhirnya datang Omicron. Ini bikinin lagu lagi, kayaknya nggak usah deh. Nanti kalau seandainya dibikin lagu lagi, datang lagi yang lain. Iya. Aleman gitu. Jadi jangan diistimewakan lah gitu. Datang lagi nanti virus baru kita kan nggak. Tuman, Bu, katanya. Tuman. Nah, cuman ngomong-ngomong nih, Bu, Banten sendiri sampai saat ini kalau dibilang tadi kan saya mendengar angka kematian nasional saja jumlahnya cuman 100. Kemarin 111. Hari itu ini 100. kan satu hari. Iya betul. Kita 52 itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Februari ini, pertengahan Februari ini. Kalau misalnya dihitung secara nasional, Bu, dengan angka jumlah 100 tadi, berarti kan per provinsi juga jumlahnya cuma berapa? Kalau misalnya satu provinsi saja ada kematian 5 misalnya, kali 43, itu totalnya juga kan udah lumayan banyak misalnya kan gitu. Ya artinya dengan jumlah segitu kan termasuk wajar. Artinya kan ya bukan berarti kita mengecilkan kasus ini, tetapi dengan jumlah kematian yang tidak seperti Delta, ya artinya bahwa memang tingkat kematian menurut pandangan Ibu seperti apa sih, Bu? Jadi ketika saat ini pemerintah memang kita untuk meminimalisir lonjakan kasus yang ada ini kan sudah tidak mungkin. Artinya realita fakta yang ada saat ini bahwa memang kasus begitu cepat sekali penularannya. Nah, oleh karenanya yang perlu kita jaga bahwa saat ini bagaimana caranya orang yang terkena tapi tidak sampai meninggal. Jadi meminimalisir angka kematian. Dengan apa? Dengan vaksinasi. Terutama siapa yang harus dijaga? Kaum rentan. Siapa itu kaum rentan? Lansia. Iya. Karena tadi terbukti data yang ada yang meninggal adalah yang belum tervaksin, dimayoritaskan, dan dari sisi usia lansia mendominasi meninggal, dan tentunya yang komorbid. Kalau untuk Banten sendiri sampai saat ini, misalnya Tangerang Raya dengan non Tangerang Raya, kondisinya seperti apa, Bu, untuk saat ini? Untuk saat ini dari misalkan kasus puncak yang kemarin tanggal 12 itu 7 ribuan, untuk Tangerang Raya sendiri mendominasi. Jadi angkanya 5.200-an itu ada di Tangerang Raya. Nah, sedangkan sisanya itu tersebar di 5 kabupaten kota lainnya. Tetapi kalau kita melihat data kabupaten kota yang 5, yang awalnya cuma 5, 10, sekarang udah ratusan. Tidak ada yang di bawah 100 per harinya. Ya, Bu, itu kan karena Tangerang berdekatan dengan DKI kan, Bu? Ya, betul. Makanya jangan suruh deket-deket DKI. DKI maksudnya DKI gitu. Iya, Bu, maksudnya gini, Bu, ini ada apa ya? Saya juga agak khawatir karena varian Delta ini kan daya sebarnya tidak separah Omicron ini. Tetapi ketika kemarin Delta membludak ke rumah sakit kan kemarin sempat kewalahan tuh. Kewalahan, nggak ada. Nah, apalagi sekarang Omicron yang
penyebarannya sangat dahsyat. Nah, bagaimana persiapan menghadapi membludaknya pasien di rumah sakit ini? Oke, kita belajar dari pengalaman gelombang kedua kemarin, di mana banyak masyarakat yang meninggal saat itu puncaknya ingat sehari sampai 2.000 seluruh Indonesia. Itu karena mereka justru yang memerlukan pertolongan tidak mendapatkan tempat tidur di rumah sakit. Nah, oleh karenanya kebijakan pemerintah yang sekarang menghadapi gelombang ketiga COVID-19 ini dibatasi orang yang bisa masuk ke rumah sakit, yaitu yang hanya bergejala sedang dan sampai dengan berat. Kalaupun gejala ringan, tetapi dia yang memiliki komorbid yang tidak terkendali atau penyakit bawaan, ya. Betul. Sehingga rumah sakit di Indonesia ini, termasuk di Banten ini, tidak lumpuh untuk melayani penyakit-penyakit yang lainnya. Karena kemarin karena semuanya didominasi oleh pasien COVID, maka pasien-pasien yang lain yang harusnya memerlukan pertolongan takut masyarakat untuk mengakses rumah sakit. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti di tahun yang lalu. Jadi sebenarnya Bu, tinggal dibatasin aja. Gua dulu dong nanya. Oke. Lu perasaan gue. COVID aja rebutan bagaimana? Mau ketemu Bu Kadis, jarang-jarang lo ketemu Bu Kadis. Ya lu doang apa yang perlu nanya sama Bebek. Ya gua duga dong lah, ya kan. Gimana sih? Kayak gini. Sekarang ini kan kelompok masyarakat terbagi dua, Bu. Ada yang mazhab Siti Fadilah Supari ya. Ada juga yang memang mazhab ke pemerintah. Yang katanya sih kalau di mazhab Siti Fadilah Supari itu lebih enjoy dia menerima kenyataan ini. Soalnya kan biar bagaimanapun kan beliau mantan Menteri Kesehatan. Dia juga punya kajian-kajian ilmiah, kajian teknis, dan juga memang tidak sembarang ngomong. Bahkan saya belum lama ini nonton beliau, jangan khawatir kalau kena Omikron cukup minum empon-empon. Tahu gak lu empon? Jangan lu kira gue tahu, Ji. Lu jelasin. Lu kira gue tahu? Gua iya gue menjelasin. Ya gue mau ngejelasin. Empon-empon tuh katanya jahe sejempol, bukan sejengkal segini ya, sejempol. Lalu lengkuas sejempol sama sereh tiga batang direbus dan diminum. Ya sehari 3 kali. Lumayan juga itu kalau seandainya misalnya banyak yang dibutuhkan petani, jadi mendapatkan keuntungan juga. Ya masalahnya belinya pakai apa, Ji? Apanya? Beli jahenya pakai apa? Ya pakai duit lah. Oh iya. Kalau cuma beli jahe doang masa gak kebeli. Oh iya. Selesai lah sama Bebek dan. Nah, kayaknya perlu nih Bu memberikan satu edukasi kepada masyarakat. Artinya kita juga tidak terlalu menakut-nakuti, dan ini juga jangan dianggap remeh. Karena memang biar bagaimanapun kan ini pandemi, virus ini juga memang nyata adanya. Tapi masyarakat juga, kita juga tidak harus sangat takut bagaimana menghadapi ini. Tapi itu sudah dijelaskan, bagi yang komorbid mungkin memang perlu ekstra hati-hati. Kira-kira seperti apa nih Bu? Ya, jadi sebenarnya apa yang dikatakan Ibu Siti Fadilah dengan apa yang konsep dilakukan oleh pemerintah ini nggak ada bertentangan. Ini semua sebenarnya sejalan sama. Hanya saja mungkin cara penyampaian dari masing-masing tentu di dalam pemerintah ada metode cara komunikasi kepada masyarakat. Itu saja, prinsipnya sama. Pemerintah juga saat ini bagaimana caranya masyarakat tidak panik menghadapi COVID-19 ini. Karena ketika kita panik menghadapi COVID-19, maka imunitas tubuh kita akan turun. Nah, jadi kenapa sekarang konsepnya mobilitas tetap tidak dibatasi, tetap berjalan seperti biasa, menganggap bahwa kita harus berdamai dengan COVID-19, tetapi kita tetap harus berhati-hati dengan tetap disiplin protokol kesehatan. Kedua, yaitu pasti bagaimana caranya meningkatkan imunitas tubuh kita, karena daya tahan tubuh itu bisa didapat secara alami dan secara buatan. Secara alami dari apa? Dari makan makanan yang bergizi tentunya. Dan makanan bergizi itu nggak mesti mahal.
Dan termasuk di dalamnya bahwa rempah-rempah di Indonesia ini sesungguhnya kaya akan zat-zat yang terkandung untuk kesehatan seperti antiseptiknya itu juga tinggi, kemudian untuk berbagai macam kandungan vitaminnya juga tinggi, dan jamu-jamuan seperti itu dibuat di rempah-rempah itu dibuat jamu-jamuan ini sangat membantu untuk daya tahan tubuh, selain tentunya istirahat dan olahraga. Jadi nyantai aja, enjoy aja. Gue ada satu lagi nih buat tambahin. Ya udah nggak apa-apa. Buat lu aja juga. Lu aja terus Ji. Lu aja nanya terus. Gua tadi kan disuruh ningkatin imunitas. Gue jadi inget sama Pak Dendi. Dokter Dendi tadi bilang gini sebetulnya sih Bu. Ini rahasia nih buat kita aja ya. Kasih tahu. Buat ningkatin imunitas tubuh itu sebetulnya cuma 3 kali aja Bu seminggu. Oh iya pasti. Seksualitas, gaya seksualitas. Karena kalau kami orang kesehatan ini bukan satu hal yang pornografi. Betul. Tetapi memang kita harus menyampaikan realistis fakta yang ada, bahwa dengan kita melakukan hubungan seks yang rutin, tapi kalau 3 kali mungkin ada rada-rada kebanyakan gitu ya, bagi yang sibuk. Masa sih 3? Masa 3? 3 loh Bu, cuma 3. Iya. Minimal 1 minggu itu sudah bisa, karena pada saat kita melakukan hubungan seks dengan pasangan resmi kita, tentu di situ ada sebuah relaksasi, penetrasi yang sangat memberikan daya ungkit buat daya tahan tubuh kita. Gitu. Kok ngerti juga soal seks? Enggak, Ibu, sorry, mau nanya. Gue nanya lagi nih. Buat ini dokter apa sih, Bu? Enggak umum apa spesialis? Saya dokter umum. Dokter umum, berarti plat merah, plat kuning nih ya. Nah, dokter plat kuning nih. Mau gue tanya, 3 kali seminggu saja dapat meningkatkan imunitas. Gimana kalau 4 kali? Berarti kan lebih kan, Ji? 3 kali aja udah meningkatkan imunitas. Kalau 4 kali, 5 kali berarti jauh lebih sehat. Mau tahu juga jumlahnya Bu Ati? Jangan juga lu tanya, biarkan saja, itu kan buat orang. Tadi kan rahasia nih. Ini rahasia juga itu. Kayak saya dengan berbicara dengan 2 Mas ini juga imunitas saya langsung meningkat. Karena tertawa terus gitu loh. Salah satu meningkatkan imunitas adalah tertawa, bahagia. Tertawa, iya. Sebelum dilarang sih Bu, sebelum dilarang. Kalau nanti ada perda tertawa, repot kita kan, ada perda larangan tertawa. Ya. Oke, sekarang giliran dulu nanya. Oke. Bu, Omikron ini kayaknya makhluk yang aneh kan menurut saya sih Bu ya. Dia datang, kemudian dia milih-milih. Yang diserangnya adalah yang seperti Bu Kadis sampaikan tadi, lansia, anak orang yang belum pernah divaksin. Jadi dia milih-milih tuh Ji. Jadi kalau saran saya sih ya, untuk menghindari membludaknya rumah sakit, jangan persiapan kalau saya sih Omikronnya aja yang disuruh jangan menyerang Ji. Maksud lo? Ya itu pokoknya sampaikan ke Omikron. Sampaikan ke Omikron. Saya setuju sekali itu. Jangan pernah ngeganggu masyarakat Banten. Nanti gua WA deh. Nanti gua WA. Salam gua Ji. Salam. Salam dari lo ya. Nanti iya, tolong bilangin di sini banyak jawara, jadi jangan pernah datang ke Banten gitu. Enggak, begini Bu, ini kalau seandainya Omikron terus kayak begini Bu, bahwa ini kan menyalek Bu, iya kan, sosialisasi kan dia repot nih Bu, ya kan, gara-gara Omikron kayak gini gitu kan. Sebenarnya gue diuntungkan Ji, diuntungkan. Karena ada Omikron, kan dibatasi tuh berkerumun, nggak boleh jaga jarak dan segala macam. Gue juga kalau gue harus berkerumun, kan gue nggak punya dana. Kan gue nanti bisa pakai alasan COVID, nggak bisa ketemu dengan konstituen, nggak bisa karena COVID. Gue diuntungkan sebenarnya Ji. Oke, mudah-mudahan nggak ada lagi Omikron Bu. Nanti selesai sebelum hari raya atau sebelum puasa. Saya sih sangat berharap betul Omikron itu segera hilang. Amin. Ibu juga mandi sore kan gitu, biar nggak kelamaan di kantor karena terlalu banyak yang dikerjakan kan gitu. Ini gara-gara ginian nih, bukan cuma ibu sih sebetulnya, kita juga sama gitu kan. Sebenarnya gue dengan Bu Kadis pengen ngomong gini. Saya yang ngeliat Bu Kadis aja capek karena kerjanya itu, apalagi beliau yang melakuinnya. Gue yang ngeliat dia capek. Lo mau dapat tambahan? Iya. Lo kan muji-muji tuh kayaknya pengen dapat tambahan kayaknya. Iya kan? Mungkin
Terakhir nih Bu, pesan kepada masyarakat ya, terus ya kepada semua deh masyarakat Banten tentang Omikron ini, pesan bukan pesan terakhir ya, pesan yang harus disampaikan untuk masyarakat Banten seperti apa Bu? Ya, artinya bahwa kita jangan pernah berpikir negatif tentang Omikron ini, bahwa ini adalah sebuah konspirasi ataupun ini adalah settingan. Gunakanlah pikiran-pikiran kita untuk dari sisi positif. Ini kasus bisa tidak sampai di bulan puasa, bergantung pada kita semua, masyarakat Banten. Bagaimana kita menyikapi ke peningkatan COVID-19 ini dengan tentu tetap waspada namun santai. Artinya bahwa kita terima dengan ikhlas kondisi yang ada dengan tetap menjaga disiplin prokes dan perilaku hidup bersih dan sehat. Wow, luar biasa. Makasih banyak Bu Ati. Banyak banget sebetulnya yang masih saya tanyakan ya. Saya udah kumpulin tadi pertanyaan, termasuk berapa sih nomor sepatu ibu. Cuman ya waktu, nanya aja. Waktunya kan kita terbatas ya kan. Mungkin kita akan berjumpa lagi di kesempatan lain dengan pembahasan lain. Terima kasih masih bersama di Salam Canda.